Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan. Ramadan ini ibarat lahan yang subur, maka puasa adalah pagarnya. Maka kewajiban kita adalah menebar benih unggulan di bulan suci Ramadan. Salah satu benih unggulan yang mungkin layak untuk kita sebar di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita banyak meningkatkan sedekah dan berinfak. Sebenarnya membayar zakat atau berinfak itu tidak sulit menghitungnya. Tentu yang lebih sulit adalah membayarnya. Karena kalau kesulitan menghitung itu masih dalam tataran teknis, orang mungkin lebih mudah untuk kita ajari. Tapi kalau sulit atau enggan membayar, ini adalah sudah terkait dengan psikologis atau masalah mental. Terkait dengan persepsi, seharusnya kita memaknai zakat atau sedekah yang kita keluarkan mungkin seperti mensikapi kita untuk mengeluarkan pos-pos pengeluaran rutin bulanan. Artinya ketika seseorang mendapatkan gaji, kenapa dengan ringan mengeluarkan untuk bayar listrik, bayar telepon dan lain sebagainya? Karena mungkin di persepsinya bahwa kalau listrik tidak dibayar, kalau telepon tidak dibayar, maka ada kekhawatiran listrik diputus, rumah kita menjadi gelap, atau telepon diputus sehingga kita sulit berkomunikasi. Harusnya persepsi seperti ini kita mungkin sandarkan bagaimana jikalau sedekah atau zakat tidak kita keluarkan dari harta yang kita punyai, bisa jadi suatu saat Allah akan memutuskan keberkahan buat rumah tangga kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita. Atau ketika zakat ini tidak dikeluarkan, mungkin bisa jadi menjadi kegelapan hidup kita jauh dari keberkahan. Oleh karena itu, barangkali ini yang harus kita pahami, bahwa kalau kita belajar dari generasi awal para sahabat, mereka adalah generasi yang ketika mensikapi harta itu seimbang. Umar bin Khattab pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya bahwa pekerjaan yang paling aku cintai setelah berjihad adalah atijarah, berdagang. Dan berdagang itu adalah wujud dari cara kita menjemput rezeki. Tapi Umar yang begitu semangat menjemput rezeki dengan cara berdagang, ternyata Umar pula yang di sisi lain ketika berinfak, dia mau menginfakkan separuh hartanya. Oleh karena itu sebenarnya cara kita mensikapi harta itu harusnya seperti para sahabat. Artinya harta itu tidak sampai ke hati kita, cukup di tangan kita. Karena kalau harta itu sudah sampai ke hati, mungkin saya ambil contoh misalnya, kalau sepatu itu yang layaknya hanya sampai di kaki, tapi kalau sampai ke hati, maka mungkin bisa jadi sepatu kita ketika kita paling bagus bisa menjadi tinggi hati. Ketika sepatu kita mungkin hilang bisa sakit hati, atau ketika sepatu orang lain lebih bagus dari kita bisa iri hati. Oleh karena itu mungkin persepsi ini yang harus kita luruskan. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa harta itu akan bernilai di sisi Allah, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita bagi. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mewujudkan pesan Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan buat sesamanya. Karena pada dasarnya bahwa ibadah-ibadah ritual kita seharusnya menghasilkan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu kami mengajak bahwa karena kita paham betul bahwa manfaat dari zakat dan sedekah yang kita keluarkan itu menenteramkan jiwa kita, barangkali bapak-bapak sebelum mudik atau sebelum pulang kampung bisa menunaikan itu zakat untuk kita salurkan di lingkungan kita. Alangkah indah ingin sukses akan di zakat sukses. Apa yang mau pengen sukses zakat? Ya di zakat sukses. Mau sukses zakat di zakat sukses. pengen sukses zakat ya di zakat sukses. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalasnya. Oh indahnya
pengen dijakatin.